Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 20, dan judul yang akan kita bahas di episode ini adalah Daud, Sulaiman, Zulkarnain, dan warisannya. Menyambung dari episode 18 dan 19 kemarin, yaitu tentang iptek dan ekonomi keumatan, di mana hanya umatlah yang bisa merubah peradaban Islam di akhir zaman ini. Mengutip dari surat yang sering sekali kita dengar dan kita baca, yaitu potongan ayat surat Rod ayat 11, yang berbunyi seperti ini, Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah keadaan diri mereka sendiri. Ini ayat yang terkenal sekali ya, namun sayangnya makna dari ayat ini disempitkan oleh manusianya sendiri. Seolah ayat ini hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Ayat ini juga sering dipakai oleh para motivator yang misalnya dia sedang memotivasi orang-orang yang ingin memulai bisnis atau ingin merubah nasibnya. Kemudian dengan kata-kata bijak ditambahkan ayat tersebut, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Ya memang kalau dilihat secara pendek, betul. Namun ayat sebesar ini kalau digunakan hanya secara egois untuk merubah kita sendiri, untuk apa ada kata-kata kaum di situ? Tuhan menambahkan kata kaum. Kaum itu adalah kita sebagai manusia yang bersosial, yang bernegara. Namun biasanya ayat ini disempitkan hanya untuk kebutuhan pribadi. Ayat ini memiliki cakupan makna skala besar, karena cakupannya adalah umat atau kaum. Seperti yang saya sampaikan di episode 18 dan 19 kemarin, kemajuan umat Islam di bidang apapun tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang saja. Yang bergerak haruslah kaum atau umat. Jadi ayat ini jangan dipakai secara individu. Dan ini adalah kewajiban kita bersama. Allah tidak akan menolong kita umat Islam dari fitnah akhir zaman jika kita tidak mulai bangkit di semua bidang kehidupan. Mulai dari ipteknya, ekonominya, politiknya, kekuasaannya, dan lain-lain. Baiklah, iptek dan ekonomi keumatan sudah kita bahas di episode 18 dan 19 kemarin. Silahkan disimak bagi yang belum. Dan di episode 20 ini kita akan membahas tentang kekuasaan atau berpolitik dalam Islam sebagai salah satu dari 3 cabang atau 3 pilar utama. Oke, di sini saya bersama narasumber tetap saya. Assalamualaikum Kak Usup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas warisan para nabi terdahulu yang harus dipakai umat Islam saat ini dalam rangka mengokohkan 3 cabang atau 3 pilar utama. Baiklah, kita mulai. Pertanyaan pertama, dari 3 fondasi, pilar, atau cabang yang kita bahas kemarin, yaitu spiritual dan materi, sudah kita bahas di episode 18 dan 19 yang lalu. Nah, sekarang kita akan membedah lebih dalam ke fondasi ketiga, yaitu kekuasaan atau berpolitik. Apakah dalam Al-Quran ada contoh bagaimana menjalankan kekuasaan yang diridhoi Allah? Manusia adalah makhluk sosial. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, mereka saling tergantung satu sama lain. Untuk itu, harus ada keteraturan dalam berhubungan. Sehingga tercipta masyarakat yang berkeadilan, berperadaban, dan menuju kemakmuran. Untuk itu, diperlukan sebuah kekuasaan untuk mengaturnya, atau politik, imamah dalam istilah lain. Nah, berkenaan dengan ini, Quran sudah memberikan suatu contoh bagaimana seharusnya seorang beriman menjadi pemimpin. Paling tidak ada 3 nama atau sosok yang dijadikan contoh oleh Allah bagaimana menjadi seorang pemimpin umat itu, khususnya dalam memimpin sebuah negara, yaitu Nabi Daud alaihissalam, kemudian putranya Sulaiman alaihissalam atau lebih dikenal oleh dunia sebagai King Solomon, dan yang ketiga adalah Zulkarnain. Di masa Nabi Daud, Bani Israel mengalami kemakmuran yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Maka untuk mencegah hal-hal yang melampaui batas tentang kemakmuran itu, maka Nabi Daud dibekali dengan spiritual yang tinggi. Nah, beliau paling depan dalam memimpin rakyatnya untuk mengekang hawa nafsu. Nah, salah satu yang dipakai itu adalah masih kita rasakan sekarang, yaitu tentang puasa Daud.
Ini adalah sisa-sisa atau jejak-jejak bagaimana dulu kemakmuran di masa Nabi Daud, dan pemimpinnya nggak langsung memberikan keleluasaan untuk itu. Berarti memang benar, dalam Al-Quran sudah lengkap membahas tentang semua lini kehidupan kita yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu. Sayangnya sampai hari ini, para tokoh nabi itu hanya diceritakan kisahnya layaknya dongeng dan dipuja-puja tokohnya, tapi tidak diterapkan ilmunya pada kehidupan bernegara kita. Ini memang PR besar bagi umat Islam, yang mana kita sebenarnya belum menerapkan apa yang nabi-nabi dahulu contohkan kepada kita. Oke, pertanyaan kedua. Dari kisah Nabi Daud alaihissalam tadi, ibrah atau hikmah yang didapatkan adalah pemimpin harus paling depan dalam membatasi sifat hedonisme atau sifat materialisme, kemewahan, dan lain-lain. Nah, kerajaan Nabi Daud diteruskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaannya, hikmah apa yang didapatkan dari kepemimpinan Nabi Sulaiman untuk diwarisi oleh pemimpin muslim masa kini? Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam atau King Solomon, kerajaan Israel mencapai puncaknya. Secara kemakmuran duniawi, secara iptek, kekuatan militer luar biasa saat itu. Kekuasaannya pun bahkan meliputi dunia jin. Tetapi dengan segala hal itu, Nabi Sulaiman tidak melampiaskan keserakahannya dengan menguasai negara lain, mengganggu negara lain, mempengaruhi kedaulatan negara lain. Tidak. Bahkan mampu melindungi atau memberikan rasa nyaman bagi tetangga-tetangganya, negara-negara di sekitarnya itu ya, yang bahkan lebih luas sekalipun. Semuanya mendapat barokah dan rahmat dari kejayaan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin pun berapa pekerjaannya, walaupun hanya pekerjaan kasar. Nggak pernah Nabi Sulaiman minta mereka meramal nasib masa depan, menyembuhkan orang sakit, mengikuti rundingan mengusir negara. Tidak. Jin hanya pekerjaan berat, memindahkan batu, memasang pilar, menjabut pohon, dan sebagainya. Terhadap kaum yang sesat, yang disebut setan di situ ya, pun secara adil diberikan haknya. Diatur sedemikian rupa oleh Nabi Sulaiman, sehingga solusi di masa itu kaum setan ini dipekerjakan untuk mencari mutiara di laut. Bagi para setan, mereka senang dengan kemewahan dunia. Bagi negara, itu pemasukan kas negara. Bagi masyarakat yang beriman, mereka terjauhkan dari racun akhlak para setan. Tentu di antara para setan yang anarkis ya dihukum, diperangi, tapi mereka yang damai ya tidak mendapat apa-apa, artinya tetap mendapat haknya yang sesuai, tidak dihukum, maksudnya begitu. Hikmah yang kita ambil, kalau kita menjadi pemimpin, orang-orang beriman jadi pemimpin, maka mereka berlaku adil. Hewan mendapat habitatnya, mendapatkan kodratnya, hewan ternak kodratnya ternak, hewan piaraan kodratnya hewan piaraan, dan sebagainya. Tidak semena-mena dikuasai semua. Sehingga seluruh makhluk di situ mendapat keadilan, rahmat, menjalankan sesuai dengan kodratnya itu. Ini yang perlu contoh. Nah, benar sekali. Kisah Nabi Sulaiman ini juga sayangnya di masa kini hanya diceritakan layaknya dongeng saja, seperti bisa berbicara dengan hewan, dengan jin, dan lain-lain. Padahal itu adalah contoh. Nabi Sulaiman adalah contoh pemimpin luar biasa, di mana kesejahteraan hewan pun tetap beliau urusi. Bahkan jin atau manusia yang bersifat setan atau perusak punya tempat di kerajaan Nabi Sulaiman. Bayangkan, Nabi Sulaiman membuat sistem di mana membiarkan jin atau setan yang bersifat perusak tadi tetap sibuk di dunianya sendiri, seperti mencari mutiara di laut, atau kalau istilah sekarang, hedonisme. Dan itu menguntungkan banyak pihak. Jin atau setannya senang karena berlomba-lomba dalam kemewahan tadi, negara diuntungkan dengan asetnya, dan orang-orang yang beriman juga diuntungkan dengan tidak terganggunya dalam aspek berakhlak dan beribadah. Tentunya para jin atau setan tadi tidak akan dilibatkan dalam hal-hal penting seperti keputusan negara dan lain-lain. Coba kita lihat zaman sekarang ini. Apakah ini sudah terbalik dengan sistem kerajaan Nabi Sulaiman dulu? Ini semakin menarik, ini membuka wawasan kita. Pertanyaan ketiga, tadi tentang kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sekarang kita beranjak ke Zulkarnain yang kisahnya ada dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Zulkarnain?
yang bisa diterapkan oleh kepemimpinan Muslim saat ini? Zulkarnain tipe yang berbeda dengan Raja Sulaiman. Walaupun mereka sama-sama hamba Allah yang beriman, tapi kondisi negaranya berbeda. Jika Nabi Sulaiman menguasai negara kecil yang terdiri dari satu ras saja, Bani Israel, dan bertetangga dengan banyak ras. Tetapi kalau Zulkarnain, negara amat luas. Ras penduduknya pun berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Keyakinan agamanya pun berbeda-beda pula. Ini seperti tipe NKRI ya, luas, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam keyakinan agama. Militer dan teknologi di zaman Zulkarnain adalah puncaknya, mungkin adik kuasa lah kalau zaman sekarang itu. Tetapi dengan segala hal itu, Zulkarnain tidak arogan, tidak menjajah semena-mena negara lain, tidak menindas rakyatnya yang minoritas, tidak. Bahkan pada penduduknya yang minoritas, yang berbeda keyakinan, berbeda ras suku bangsa, yang tertindas oleh suatu kaum yang lain, Ya'juj Ma'juj, dilindungi secara gratis. Bukan malah dieksploitasi kekayaan alamnya, tapi dilindungi. Ya, kita bisa bandingkan negara Indonesia ya, sejak merdeka semua presiden kita berKTP Islam, tapi entah beriman entah tidak, wallahu alam. Yang pasti Papua sampai hari ini bermasalah. Inilah contoh dari Zulkarnain yang adil, berperadaban, ipteknya tinggi, semua dipakai untuk memakmurkan rakyatnya, bukan menindas rakyatnya. Bahkan terhadap Ya'juj Ma'juj pun, kalau mau Zulkarnain bisa memerangi mereka. Saya itu kuat-kuatnya Zulkarnain. Tapi apa? Hanya dengan dipasang tembok, selama itu bisa menghindari kejahatan Ya'juj Ma'juj, ya sudah, nggak harus arogan dikejar dibunuh, enggak. Baru kalau Ya'juj Ma'juj melakukan pemberontakan sebagainya akan diperangi. Tapi saat itu cukup tidak menumpahkan darah banyak-banyak, hanya dikasih tembok besi, aman, ya sudah, nggak berlebih-lebihan. Nah, ini bisa dicontoh oleh kaum beriman kalau jadi pemimpin. Jangan mengejar musuh berlebih-lebihan. Sudahlah, kalau sudah diatasi dengan cara damai, ya udah. Terus pada kaum minoritas yang beda ras, beda agama, beri keadilan, lindungi mereka, jangan dieksploitasi harta benda sumber alamnya saja. Kalau Zulkarnain gunung aja ditembok, apalagi infrastruktur yang harus dibangun ya, pastilah suku-suku terpencil itu akan dibangun jalan-jalan yang bisa menghubungkan mereka, infrastrukturnya juga bagus. Inilah teknologi yang digunakan oleh Zulkarnain untuk memakmurkan seluruh rakyatnya. Bisa dijadikan contoh dan harus wajib. Kenapa Quran mengisahkan ketiga tokoh tadi sebagai inspirasi bagi pemimpin Muslim ketika dia dipercaya menjadi pemimpin negara. Harus berakhlak seperti ini, bertindak seperti ini. Saya kira demikian. Nah, tepat sekali. Zulkarnain merupakan contoh kepemimpinan yang bijak. Padahal Zulkarnain memiliki tentara dan teknologi terbaik saat itu di zamannya. Namun kekuatan sebesar itu tidak beliau gunakan untuk menindas manusia lain, malah untuk melindungi umat lain yang bahkan tidak beliau kenal. Semua nikmat yang Zulkarnain miliki, yaitu tentara dan teknologi yang kuat, digunakan untuk kemakmuran manusia. Ini adalah sisi lain yang jarang sekali dibahas dari kisah Zulkarnain. Baiklah, dari semua pencabaran tadi, kita bisa mengambil banyak hikmah dari cerita-cerita para nabi terdahulu sebagai contoh bagaimana bernegara yang baik. Kisah-kisah ini bukan hanya diceritakan layaknya dongeng dan dipuja-puja tokohnya saja. Kisah-kisah ini tertulis dalam Al-Quran. Dengan begini, semua cabang dari 3 pilar utama sudah kita bahas. Saya review sedikit. Pertama adalah pilar spiritual, yang mana tidak saya bahas di channel ini karena spiritual kita sudah sangat baik, insya Allah. Walaupun sayangnya, hanya spiritual saja yang kita lakukan. Padahal itu tidak cukup. Pilar yang lain juga harus kita lakukan. Yang kedua adalah pilar materi, yang mana kita sudah bahas di 2 episode sebelumnya, yaitu 18 dan 19, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekonomi keumatan. Lalu yang terakhir tadi, pilar ketiga, yaitu adalah kepemimpinan atau cara berpolitik dan bernegara, yang mana sudah dicontohkan oleh para nabi terdahulu.
dan diabadikan dalam Al-Quran. Dan ini artinya umat Islam wajib menerapkannya di kehidupan kita saat ini. Terima kasih untuk narasumber saya. Semoga dengan penjelasan ini kita umat Islam bisa bersatu dan bangkit, dan membuat Islam seperti pada masa kejayaannya dulu. Tidak lagi bergantung pada umat lain atau bangsa lain, seperti yang Nabi Muhammad lakukan dalam berhijrah dulu. Akhir zaman sudah semakin dekat, jangan kita hanya menjadi penonton saja, tapi kita harus menjadi pemainnya. Kita harus berkontribusi untuk kebangkitan umat Islam. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itulah yang dinilai oleh Allah, sesuai kemampuan kita tentunya. Ingat, ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja atau 1-2 kelompok saja. Ini tugas semua umat, kita sebagai kaum muslim. Nasib tidak akan berubah kalau semua tidak ikut serta merubahnya. Terima kasih untuk para pendengar. Saksikan episode-episode sebelumnya dalam channel ini karena pembahasannya selalu menyambung antara satu dengan yang lain. Tetap semangat, terima kasih. Kami akhiri, salam para pencari petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.